Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, suara tua itu bergema di langit, dan siapapun bisa mendengar niat membunuh yang kuat yang terkandung di dalamnya. Ekspresi Kaisar Naga Hitam tetap tidak berubah. Dia tersenyum tipis lalu berkata perlahan, "Terima kasih tetua ketiga." Dan Wetian melambaikan lengan bajunya dan mengabaikan Kaisar Naga Hitam saat ini. Sebaliknya, dia melirik seluruh hadirin lalu berkata dengan suara pelan, 100 orang teratas dalam konferensi alkimia ini akan pergi ke Istana Danhuo untuk menerima hadiah mereka dalam satu hari. Dan 10 orang teratas dalam konversi alkimia masing-masing akan menerima bunga hantu dan akan bersaing untuk memperebutkan juara konferensi alkimia dalam sebulan lagi. Setelah berbicara, Daun Wetian melirik Kaisar Naga Hitam dan dengan dingin, lalu berbalik meninggalkan alun-alun. Saat dia pergi, kerumunan di alun-alun berangsur-angsur bubar. Mereka semua menantikan betapa serunya kompetisi alkimia sebulan lagi. Meskipun hanya ada 10 orang yang berkompetisi untuk ini, masing-masing dari mereka adalah seorang jenius alkimia yang cemerlang. Jika Anda ingin memenangkan kejuaraan di antara orang-orang ini, Anda harus lebih berbakat daripada mereka. Di area ke-10, Kaisar Naga Hitam melambaikan tangannya untuk mengambil kembali kuali alkimia di depannya. Lalu dia melirik ke arah tempat Den Wetian pergi. Dan sedikit rasa dingin tiba-tiba melintas di matanya. Kali ini, apa yang mereka dari benua naga hitam inginkan bukanlah sekedar 10 besar atau juara konferensi alkimia. Tetapi, Istana Danhuo harus dihentikan oleh benua naga hitam mereka. Di luar alun-alun. Kali ini, Kakak Ju benar-benar membuat kita malu. Kuyan Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ia berusaha sekuat tenaga tetapi hanya mampu masuk dalam 100 besar kompetisi alkimia. Tetapi orang di depannya menduduki peringkat 10 besar dan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan juara alkimia. Mendengar ini, Kuan Sang di sampingnya juga melirik Du Kuangseng dengan mata terbuka lebar. Dia sangat penasaran. Bagaimana mungkin dia, yang beberapa tahun lebih muda dari mereka, menguasai seni alkimia sedemikian rupa? Saya khawatir Tuan Muda Chu dapat bersaing untuk merebutkan juara di kompetisi alkimia ini. Dia tersenyum sambil menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Dia terlihat sangat cantik. Chu Kuangseng menggelengkan kepalanya, tetapi tidak banyak senyum di wajahnya. Jika Kaisar Naga Hitam tidak muncul, dia mungkin memiliki keyakinan besar untuk memenangkan kejuaraan. Tapi sekarang, sedikit tidak pasti. Teman kecil Chu, tidak perlu berasa tertekan. Bahkan jika kamu tidak bisa memenangkan kejuaraan, kamu pasti akan memiliki masa depan yang cerah dengan bakatmu, kata penguasa kota kuno itu sambil tersenyum. Chu Kuangseng tersenyum pahit. Dia tidak punya banyak waktu untuk menunggu masa depan yang menjanjikan. Jika dia gagal memenangkan kejuaraan alkimia hari ini dan gagal memasuki menara roh untuk berlatih, akan sangat tidak menguntungkan saat dia tiba di benua dewa dan iblis. Karena di sana, mungkin pembunuhan yang mengejutkan sedang menunggunya dan dia harus pergi. Ayo kembali dulu, Chu Kuangseng langsung berjalan pergi. Penguasa kota kuno dan yang lainnya mengikutinya di belakang. 3 hari kemudian, di dalam ruangan, Chu Kuangseng meletakkan tangan di ambang jendela, dan tatapan serius muncul di matanya saat dia melihat ke kejauhan. Tampaknya hanya ada satu perbedaan langkah antara 10 besar dan juara kompetisi alkimia, namun baginya itu benar-benar beda. Karena begitu dia meningkatkan kekuatan spiritualnya ke puncak level ke-4 dan berhasil mengelola istana dewa dan iblis tak terbatas.
efektivitas tempurnya akan meningkat pesat. Bahkan jika dia tiba di benua dewa dan iblis, dia akan mampu menghadapi situasi yang berbahaya. Apakah Kaisar Naga Hitam dari benua Naga Hitam benar-benar sulit dihadapi? Liu Fei bertanya dengan lembut. Chu Guangsheng mengangguk dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya yang jatuh di ambang jendela, lalu berkata dengan senyum masam. Kekuatan spiritual orang itu telah mencapai tingkat kelima, ditambah dengan pengalamannya selama puluhan tahun dalam alkimia. Dia akan menjadi rintangan terbesar bagiku untuk memenangkan kejuaraan ini. Tidak heran dia begitu khawatir. Meskipun dia memiliki pengalaman dalam alkimia yang berbeda di peringkat 10 besar, kekuatan spiritualnya tidak terlalu kuat, jadi banyak metode yang tidak dapat digunakan. Liu Fei terdiam cukup lama. Dia tahu keinginan Guangsheng untuk memenangkan kompetisi alkimia, dan yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menyemangatinya. Memikirkan hal ini, dia tersenyum. Cobalah yang terbaik. Jika keadaan tidak berjalan sesuai keinginanmu, maka carilah cara untuk meningkatkan kekuatan mentalmu di tempat lain. Mendengar ini, Chu Guangsheng tersenyum tak berdaya. Tidak mudah untuk menemukan metode untuk meningkatkan kekuatan mental. Dan bahkan jika Anda menemukan, metode tersebut jauh lebih kurang efektif daripada menara roh. Bagaimanapun, benda ini adalah hasil kerja keras puluhan alkemis kelas 6. Dan kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya tidak terbayangkan. Cara terbaik sekarang adalah mengasah senjata kita sebelum pertempuran, kata Chu Guangsheng tak berdaya. Siapapun tahu bahwa Raja Naga Hitam akan tiba-tiba muncul dan menghancurkan semua rencananya. Liu Fei mengerutkan bibir merahnya, tidak mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu, lalu mengganti topik pembicaraan lain. Istana Danhuo ingin kamu pergi ke sana. Istana Danhuo? Chu Guangsheng terkejut lalu berkata, apa karena bunga hantu? Seharusnya begitu. Semua 10 alkemis teratas dalam konversi alkimia diundang, dan Kaisar Naga Hitam dari benua Naga Hitam tidak terkecuali, kata Liu Fei pelan. Mendengar ini, Chu Guangsheng segera menenangkan pikirannya, lalu meninggalkan ruangan. Tak peduli apa, ayo kita dapat bunga hantu itu dulu. Istana Pil. Ini adalah istana terbesar di kota Danhuo. Istana ini menyembunyikan kekuatan puncak istana Danhuo yang sebenarnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa istana Danhuo ini adalah inti dari seluruh benua Danhuo. Sinar cahaya dan bayangan menyapu dari seluruh kota dan mendarat di depan istana Pil. Orang ini benar-benar berani datang. Mata Wan Yu Huang bersinar dan menyapu ke arah Kaisar Naga Hitam yang berpakaian serba hitam. Kaisar Naga Hitam tampak tenang. Ia melihat ke arah Kaisar Wan Yu dan berkata dan menatap Dan Hoshi di belakangnya. Ia tersenyum tipis lalu berkata, merupakan kehormatan besar bagi Kaisar ini untuk dapat bersaing dengan jenius nomor 1 di istana Danhuo. Dan Hoshi mendengus dalam hatinya, tetapi tidak ada gejolak di wajahnya. Ia berkata dengan nada datar, aku akan mendapatkan banyak manfaat, memiliki senior yang berpengalaman sebagai lawanku. Ekspresi Kaisar Naga Hitam tiba-tiba berubah karena hinaan tersembunyi ini, lalu berkata dengan nada sarkastik, jika Kaisar ini memenangkan kejuaraan alkimia, tidak ada yang akan peduli dengan prosesnya. Benarkah? Kalau begitu tunggu sampai senior benar-benar dapat memenangkan kejuaraan asosiasi alkimia. Sebelum kau mengatakan hal-hal seperti itu, Dahoshi berkata dengan samar. Mata Kaisar Naga Hitam langsung tampak suram, tetapi dia tetap mempertahankan senyum di wajahnya. Juara kompetisi alkimia? Ketika rencana mereka untuk benua Naga Hitam berhasil, seluruh istana Danhuo akan berada di bawah kaki mereka. Chu Guangsheng melirik kedua orang yang sedang berdebat satu sama lain.
dan samar-samar merasa bahwa setelah pertemuan alkimia ini mungkin akan ada perubahan besar. Karena dia tidak percaya bahwa benua naga hitam telah berusaha payah mengirim Kaisar Naga Hitam hanya untuk memenangkan kejuaraan dan membuat istana Danhuo kehilangan muka. Pasti ada konspirasi lain yang terlibat. Pintu berat istana Danhuo perlahan terbuka pada saat ini dan aura yang sangat kuat berhembus keluar darinya. Masuk. Sebuah suara tua datang dari kedalaman aula dan bergema di langit di atas kota Danhuo. Semua orang saling menatap dengan tatapan berapi-api. Dengan pikiran ini mereka berjalan ke aula. Aula itu sangat kosong, tetapi diselimuti aura kuat yang membuat orang merasa tertekan. Mungkin ada lebih dari 5 alkemis kelas 5 di istana Danhuo. Chu Guangsheng merasakan aura yang menindas dan terkejut. Kita sampai. Setelah beberapa saat, Daoshi berhenti, lalu melihat ke depan. Mendengar ini, Chu Guangsheng menoleh dan ekspresinya langsung berubah. Pada saat ini, ada 10 pilar batu berdiri di depannya. Di pilar-pilar batu itu ada bola-bola cahaya terang dan gelombang-gelombang aneh menyebar seperti riak-riak bunga hantu. Matanya menembus bola cahaya dan menatap bunga di dalamnya. Bunga itu berwarna hitam seperti tinta, dan garis-garis aneh yang merambat pada kelopak yang berukuran sebesar telapak tangan. Garis-garis ini memberi orang perasaan misterius, seolah-olah dia adalah garis kuno yang terbentuk secara alami. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di antara langit dan bumi. Kaisar Naga Hitam menjilat bibirnya dan menatap bunga hantu dengan tatapan berapi-api. Semua orang tahu bahwa ia memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Tetapi siapa yang benar-benar tahu bahwa ia pernah mencoba mengatasi malapetaka spiritual? Dan meskipun pada akhirnya dia gagal, ia cukup beruntung dapat menyelamatkan hidupnya. Dan dengan pengalaman mengatasi kesengsaraan kali ini, selama dia bisa mendapatkan bunga hantu, dia akan memiliki peluang besar untuk mencapai tingkat kelima dan menjadi orang kuat yang dapat memanggil angin dan hujan di benua naga hitam. Kali ini aku benar-benar harus berterima kasih pada istana Danhuo. Dia mencibir dalam hati. Sinar cahaya tiba-tiba keluar dari kedalaman aula dan akhirnya berubah menjadi tas gelap di depan semua orang. Ini tas hantu. Kalian bisa menggunakannya untuk mengambil bunga hantu masing-masing. Sebuah suara terdengar menghilangkan keraguan di benak semua orang. Aku pergi dulu. Kaisar Naga Hitam tertawa tidak sabar, lalu membuka mulut kantong hantu di depannya dan mengarahkannya ke bola cahaya. Bola cahaya itu bergetar lalu pecah. Cahaya gelap melesat keluar darinya dan menyerbu ke dalam tas hantu. Akhirnya ketemu, Kaisar Naga Hitam tersenyum lebar, mengikat tas hantu dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasanya. Melihat kejadian ini, Chu Guangsheng dan yang lainnya pun mengambil tindakan satu persatu, lalu memasukkan bunga hantu tersebut ke dalam saku mereka dengan menggunakan tas hantu. Jika aku bisa menggunakan menara roh untuk meningkatkan kultivasiku ke puncak level keempat, maka bunga hantu ini juga sangat berguna. Chu Guangsheng berpikir dalam hati, hatinya dipenuhi dengan gairah. Jika dia benar-benar memiliki kesempatan untuk mengatasi kesengsaraan spiritual dan mencapai tingkat kelima, maka bahkan jika dia memasuki pemakam Dewa Dian Iblis di masa depan dan menghadapi orang-orang kuat dari tanah suci, dia tidak akan takut. Baiklah, kecuali Danhoshi, Li Rusang, dan Chu Guangsheng, semua orang boleh pergi. Suara lama itu datang lagi, menyebabkan ekspresi Kaisar Naga Hitam berubah. Namun, ini adalah istana Pil, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa berbalik untuk pergi. Melihat ini, Huan Yuho dan teman-temannya juga pergi satu demi satu dan berjalan keluar. Untuk apa kau ingin aku tinggal?
Cukuaseng bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tampaknya dia tidak memiliki hubungan dengan istana Danhu sebelumnya. Pada saat ini, sebuah pintu batu di sebelah kiri tiba-tiba terbuka, dan suara lama terdengar lagi. Silakan masuk, kalian bertiga. Mendengar ini, mata Cukuangseng berbinar. Lalu dia dan Dahoshi berjalan memasuki gerbang batu. Mereka bertiga berjalan di sepanjang jalan batu untuk sementara waktu, sebelum pandangan mereka tiba-tiba menjadi lebar dan cerah. Dan sebuah halaman yang unik muncul di depan mereka. Penatua ketiga. Cukuangseng melangkah masuk ke halaman dan melihat penatua ketiga istana Danhuo di samping sungai yang mengalir melalui halaman. Kamu di sini? Terdengar tawa lembut, tetapi itu bukan berasal dari Dan Wetian, melainkan dari rumah bambu di belakang. Cukuangseng tertegun lalu melihat ke depan. Pintu bambu rumah terbuka perlahan, dan seorang lelaki tua berjubah putih bulan berjalan keluar. Orang tua itu memiliki wajah yang ramah dan senyum lebar di antara kedua alisnya, membuat orang merasa bahwa tidak ada rasa jarak sama sekali. Tetua Agung, kata Danhoshi dengan terkejut saat melihat lelaki tua itu. Orang tua itu mengangguk padanya. Tatapannya menyapu Karali Rusuang dan akhirnya tertuju pada Cukuangseng. Ditatap seperti ini lelaki tua itu, Cukuangseng tampak terkejut. Dia masih sangat bingung. Mengapa kedua senior ini memintanya untuk datang ke sini? Siapapun yang bisa dikenali oleh kuali dewa obat memang hebat. Tetua Agung mengangguk sedikit, lalu berkata dengan senyum lembut. Cukuangseng tersenyum dan berkata, aku tidak pantas. Setelah selesai berbicara, dia ragu sejenak lalu berkatanya, aku heran mengapa senior memintaku datang ke sini. Kau tidak sabaran, bocah kecil? Tetua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kali ini aku meminta kalian untuk datang ke sini untuk kompetisi kejuaraan dalam sebulan kemudian. Juara kompetisi alkimia? Kecuali Danhoshi, semua orang yang hadir tampak bingung. Jelas dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetua Agung itu tersenyum. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Lalu dia berkata perlahan, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Orang-orang dari benua naga hitam tiba-tiba muncul dalam kompetisi alkimia ini. Dan itu telah menyebabkan kehebohan di istana Danhu kita. Dan jika Kaisar Naga Hitam memenangkan kejuaraan, aku khawatir istana Danhu kita akan kehilangan muka. Setelah mendengar ini, Cukuangseng akhirnya mengerti alasan perjalanan ini. Ekspresinya berubah-ubah dan sedikit tidak yakin dengan apa yang dia katakan oleh Tetua Agung. Menurutnya, yang benar-benar dikhawatirkan istana Danhu bukanlah kemenangan Kaisar Naga Hitam, melainkan konspirasi apa yang akan dilakukan oleh benua Naga Hitam setelah dia memenangkan kejuaraan. Tetua Agung ingin kita menghentikan Kaisar Naga Hitam memenangkan kejuaraan, tanya Cukuangseng perlahan. Benar sekali. Tetua Agung itu mengangguk. Di antara 9 orang yang tersisa, hanya kalian bertiga yang memiliki kekuatan untuk memenangkan kejuaraan konvensi alkimia dan menghentikan Kaisar Naga Hitam. Mendengar ini, Cukuangseng segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetua Agung menganggap kita terlalu tinggi. Dengan kekuatan Kaisar Naga Hitam, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk mengalahkannya. Ini bukan karena dia meremehkan dirinya sendiri, tetapi pemahaman yang sangat jelas. Meskipun dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk bersaing merebutkan juara, dia tidak akan begitu sombong untuk mengatakan bahwa dia pasti akan menang. Wajah Li Rusuang yang biasanya dingin menunjukkan ketidakberdayaan saat dia mendengar kata-kata Tetua Agung. Kekuatan spiritual Kaisar Naga Hitam telah mencapai tingkat kelima.
yang berada di luar kemampuannya untuk menandinginya. Penatua Agung, saya juga tidak begitu percaya diri, kata Danhousi terus terang. Mendengar hal itu, tidak tampak kekecewaan di wajah Tetua Agung, sebab beliau pun sudah sangat mengenali hal ini. Namun, masih ada waktu sebulan tersisa sebelum kejuaraan alkimia. Dan selama periode ini, istana dan dua mereka tidak akan tinggal diam. Ikut aku. Penatua Agung itu tersenyum, tiba-tiba berbalik, berjalan mengitari rumah bambu dan pergi ke belakang halaman. Dan Wetian melambaikan tangannya dan ketiganya mengikuti, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh Penatua Agung ini? Terima kasih.